dalam pribadi dalam seorang yang namanya Ayub. 42 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama dalam kebenaran Ayub pasal yang terakhir dari kitab Ayub. Pasal terakhir ayat yang pertama lalu ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama kebenaran firman Tuhan di hari ini. Sudah jumpa? Sudah dapat? Ya. Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Silakan duduk. Nah saudara, pada mulanya adalah kita melihat bahwa sistem di mana Kejadian pasal 1 beritahukan bahwa pada mulanya itu belum ada apa-apa dalam dunia. Roh Allah melayang-layang di sana, saudaraku. Nah, saudara, kita lihat bahwa apa yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Rancangan, dan dia tanyakan kepada iblis, apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub yang saleh dan jujur? Haleluya. Yang saleh dan jujur. Allah punya rancangan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan pribadi Ayub. Dalam situasi mengalami keterpurukan sekalipun, karena ada di dalam kepujian iman, sekalipun Ayub tidak mengeluarkan dari mulutnya untuk memaki Allah atau marah kepada Allah. Makanya dalam Ayub, dalam kitab Ayub, dia berkata, sekalipun aku benar, aku tidak bisa membantah dia. Meskipun sekalipun aku benar, aku tidak bisa membantah dia. Karena dia menyadari bahwa hidup ini tanpa Yesus, hidup ini tanpa Allah bersama sia-sia. Makanya di sini dia di akhir dari kitab Ayub, di akhir dari pasal yang terakhir, di situ Ayub menceritakan, dia menjelaskan dalam situasi ketika dia mengalami masuk dalam masa pengujian iman, ketika dia ada di dalam masa paceklik, ketika dia terbentur dengan situasi dalam zona yang tidak nyaman, di dalam kepribadian yang begitu parah dalam hidup, mengalami sesuatu, ada cemoohan yang datang, ada fitnahan yang datang dari teman sekerabatnya. Mereka berkata, mari kita pergi melihat Ayub, sebab mungkin dia sudah mengena kutuk atau dia sudah kena malapetaka. Di sana ada banyak bagian teman-temannya melihat ke sana, tetapi Ayub, ending daripada kitabnya, dia beritahukan bahwa, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu. Haleluya. Ayub mulai mengutarakan isi hatinya, bahwa aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam peristiwa yang dialami seorang Ayub, penderitaan yang dialami karena masuk dalam pengujian hati, situasi yang dialami masa keterpurukan daripada seorang Ayub, firman Allah menjelaskan di sana bahwa istrinya sampai orang terdekat yang menjadi pendamping hidup melihat situasi itu berasa bahwa di mana Tuhan ini, di mana Allah lagi, seakan-akan bahwa Allah telah jauh dari hidup mereka. Tapi mereka harus sadar, Allah mengingatkan bahwa Dia ada di dalam baitnya yang kudus, yaitu hidup hati kita. Haleluya. Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Ini mengajar kita supaya waktu kita ada di dalam masa paceklik, kita harus tahu bahwa di persoalan itu ada Yesus, dalam masalah itu ada Yesus, di badai, di gelombang kehidupan
kehidupan itu ada Yesus. Ayub mengalami, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah masih punya kekuatan. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah masih punya rencangan yang indah. Dia tahu bahwa Allah yang dia sanjung masih punya rencana yang begitu indah, rencana yang istimewa yang dia taruhkan dalam pribadi Ayub. Makanya di ending daripada ayat pasal 22 ini, dia mulai memberi statement. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau Allah. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Seandainya rancangan yang terjadi dalam telapak tangan Yesus, yang ada dalam telapak tangan Allah, yang menggambar hidup saudara, menggambar Ayub secara detail, bagaimana cara yang masuk yang tidak najis dan yang keluar yang menjadikan najis. Ada dua versi dalam pengertian seperti itu. Allah merancang sedemikian. Haleluya. Dia rancang, dan itu sudah ada dalam rencana Allah yang ada di dalam telapak tangannya Allah. Seperti Yesaya berkata, dia ukir hidup saudara dengan saya dalam telapak tangannya yang penuh kuasa. Itulah sebabnya ada pujian yang berkata, tak satu pun, tak seorang pun yang dapat merenggut hidupku dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu pun. Roma telah membuktikan bahwa tidak ada satu yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Kelaparankah, kemiskinankah, ketelenjangankah, atau penindasankah tidak akan bisa untuk memisahkan kita dengan kasih yang telah ditaruh dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus dalam pergerakan Roh Kudus yang telah dia taruhkan menjadi meterai ilahi dalam hidup saudara. Tidak akan bisa dipisahkan sampai kapanpun. Haleluya. Ayub berkata, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sadar ketika dia ada di masa paceklik, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup untuk menopang, sanggup untuk menerobos ke depan. Seperti kata Mika pasal yang kedua ayat yang ke-10 di sana, bahwa ayat yang ke-13, penerobos akan berjalan maju dan akan menerobos ke sana dan akan keluar dari sana. Raja mereka, Allah mereka, Tuhan sendiri kepala barisan. Haleluya. Nah saudara, diingatkan hari ini, Allah masih sanggup. Keluarga yang broken, Allah masih sanggup. Allah masih sanggup untuk membaharui dan menjadi yang ada. Allah masih sanggup. Amin. Rumah tangga kita, haleluya, api yang sudah mau padam, yang masih kehidupan yang suam-suam kutu, dengar baik-baik, jangan terus berlarut di dalam kehidupan suam-suam kutu. Sebab waktu hidup kekristenan suam kutu, surga muntah. Amin. Surga muntah, surga tidak terima. Itulah sebabnya saudaraku, perhatikan dengan segala baik bahwa Alkitab di sini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus masih sanggup. Kalau anak belum bertobat, Yesus masih sanggup. Istri belum bertobat, Yesus masih sanggup. Suami belum bertobat, Yesus masih sanggup. Rumah tangga berantakan, Yesus masih sanggup. Amin. Haleluya. Nilai di sekolah tidak bagus, Yesus masih sanggup. Haleluya. Mungkin ekonomi kita pas-pasan, Yesus masih sanggup. Firman Allah bilang, Dia adalah jaminan yang kuat dari segala sesuatu yang ada. Yesus adalah jaminan. Amin. Jaminan waktu engkau sakit, Dia penyembuh yang ajaib. Amin. Jaminan waktu engkau susah, Roh Kudus yang diutus dari surga untuk menuntun, untuk menolong saudara. Dia akan menghibur saudara dengan saya tatkala engkau ada di dalam kesedihan. Haleluya. Amin.